Pendiri Kerajaan Tarumanegara yang tersohor di Jawa Barat adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini ternyata didirikan bukan asli orang Nusantara. Lalu kerajaan ini didirikan oleh siapa? Simak selengkapnya. Namun sebelum menyimak selengkapnya, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri sekitar pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara ini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Sedangkan pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasinghawarman dari India, bukan dari Nusantara. Jayasinghawarman datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai tahun 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana, dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Sedangkan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara ini bermula ketika Maharesi Jayasinghawarman dari Salangkayana, India datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewa Warman yang ke-8 di Kerajaan Salangkanegara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasinghawarman kemudian membuka wilayah yang sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun dari 358 sampai 382 Masehi. Setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Dharmayawarman tahun 382 sampai 395 Masehi. Purnawarman tahun 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Chandrawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi. Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu aliran Vaishnava pada tahun 397 Masehi. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura yang merupakan cikal bakal kata Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur.
Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan China. Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tata kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan Kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Demikian sejarah singkat tentang Kerajaan Tarumanegara. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan santuy. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap jaga kekompakan. Salam 2S, seduluran Selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up.